Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sugiarto, kelas S2A, nomor NPM 2021 1350 Izinkan saya untuk memperjelaskan materi yang berjudul emosi pada remaja. Nah, perkembangan emosi dan kepribadian remaja yaitu apa itu emosi? Ayo, ada yang bisa tahu apa itu emosi? Nah, ini dia. Nah, emosi adalah perbuatan atau perilaku manusia sehari-hari dan disertai perasaan-perasaan yang begitu kelihatan dalam segi perasaan senang, sedih, kesal, bahagia, dan lain sebagainya. Kalau menurut saya pribadi, itu emosi adalah suatu guncangan yang ada di dalam hati untuk meluapkan rasa berbagai macam perasaan, yaitu dari bagian senang, bagian sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Kalau menurut saya itu kalau senang tuh seperti kayak gini. Misalkan saya kalau dikasih uang dari orang tua dulu, itu rasanya bangga banget, senang banget rasanya. Wah, enak banget ini dikasih uang. Wah, ada juga misalkan saya pribadi pernah mendapatkan prestasi dalam belajar. Contoh, saya pernah mendapatkan ranking 1 di masa SMP. Senang rasanya benar, emosi saya langsung wah meluap-luap gitu, rasa senangnya tuh begitu meluap begitu saja. Nah, kalau emosi dalam segi marah, saya juga sering tuh dulu marah-marah. Marah-marahnya yang gimana dulu? Kalau marah-marahnya hati saya merasa terganggu, pasti marahnya tuh akan nadanya wah tinggi, sampai saya bentak-bentak seperti kayak gitu dan lain sebagainya. Itu menurut saya. Oke, langsung saja. Tetapi emosi pengalaman saya tuh yang saya alami itu di saya pribadi biasanya terwujud dalam segi tingkah laku yang sering kita lakukan pertama saya, yaitu ya kebanyakan marah-marah dan menyinggung perasaan saya. Nah, karakter emosi yaitu macam-macam. Karakter emosi itu berbagai macam, yaitu satu, emosi cinta, emosi dalam cinta, yang kedua emosi dalam terkejut, yang ketiga emosi dalam jengkel, malu, kenikmatan, rasa takut, kesedihan, dan amarah. Itu menurut saya pernah mengalami ini semua. Nah, kalau karakter emosi para remaja itu umum sih ada tiga, yaitu satu, emosi marah. Nah, emosi marah ini lebih mudah timbul dibandingkan emosi yang lainnya. Itu menurut saya pernah mengalami seperti itu. Yang sering menimbulkan amarah pada remaja adalah kalau di depan teman sebaya, mereka direndahin, dipermalukan, dihina, atau dipojokkan. Ya, kalau bahasa sekarang sih dibully. Saya pernah ngalami seperti itu. Tetapi, kalau remaja yang matang otaknya atau pemikirannya, tidak menunjukkan cara marahnya lagi. Kalau zaman dulu saya kalau dibully atau dihina orang, ya saya nggak bakal marah. Soalnya apa? Lokasinya di sekolah. Kalau di luar sekolah pasti marah lah. Tapi kalau di dalam sekolah saya mengadaptasi dulu. Karena apa? Di sekolah kan peraturannya sangat ketat kan, kalau mau marah juga harus hati-hati juga. Soalnya kalau tidak seperti itu akan terjadinya permasalahan yang ada di sekolah. Seperti kayak di DO, pemanggilan orang tua, dan lain sebagainya. Nah, saya juga dulu pernah mengalami seperti itu. Karena dulu juga guru ikut-ikutan juga sih ngebully saya dulunya. Wah, jadi curhat ya gitu. Ya udah, kita langsung aja. Yang kedua, emosi takut. Emosi takut ini banyak terjadi yang hal-hal yang dapat menyinggung dalam saat ujian. Saya juga ngalamin sih emosi takut dalam segi karena ujian, takutnya ujian saya takut nilai jelek, takut dimarahin sama orang tua dan lain sebagainya. Takutnya dikatain bodoh lah dalam matematika. Soalnya sebenarnya sih orang yang pintar matematika tuh nggak hanya pintar dalam matematika saja, kan bisa aja yang lain, misalkan dari pintar olahraga, pintar ini, itu, dan lain sebagainya. Pintar kayak ngeband juga bisa. Tetapi orang tua yang kayak gimana dulu ya, yang banyak kan sih suka ngebanding-bandingin anak orang sih. Ya itu contohnya, jadi kayak merasa diri, kita merasa
paling bodoh, tersindir, insecure, dan lain-lainnya. Nah, yang sekarang yang remaja yang saat ini, yaitu emosi cinta. Emosi cinta itu yaitu menerima persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, bakti, hormat, keasmaran, dan kasih sayang. Jadi maksudnya gini, saya pernah mengalami dalam hal emosi cinta, meliputi hal itu, karena apa? Saya juga pernah mengalami namanya suka sama lawan jenis, seperti teman sebayanya. Ya gimana ya rasanya, aduh, tergebu-gebu dalam hal bentuk cinta. Seperti itulah. Nah, ciri-ciri emosi remaja pada usia kurang lebih 12 sampai 15 tahun. Nah, ini saya pernah melewati seperti ini. Pada usia ini, anak lebih cenderung murung dan tidak dapat diteka. Yaitu pernah saya mengalami seperti itu di usia kurang lebih 14 tahun. Nah, siswa mungkin berlaku kasar untuk menutupin rasa kepercayaan dirinya. Saya juga pernah ngalamin seperti ngomong kasar, ngomong yang sering begitulah, tapi di mata orang tua juga kayak berasa tidak sopan gitu. Saya pernah ngomong seperti itu dulu. Sekarang ya alhamdulillah dua mulai berkurang. Nah, yang ketiga, ledak-ledakan kemarahan mungkin bisa terjadi. Saya juga sering marah-marah dulunya di umur 14 tahun. Di SMA juga sering marah-marah gitu. Pernah mengalami seperti itu. Nah, seorang remaja tidak bisa toleran terhadap orang lain dan merasa selalu benar yang disebabkan kurangnya rasa percaya diri. Nah, saya pernah mengalami seperti itu. Dulu saya malah pernah dikucilkan sama orang. Menurut saya, dulu waktu di zaman SMA, saya merasa dibilang masa orang paling berbeda dengan teman-teman yang sebagainya. Yaitu apa? Ya macam-macam berbedanya. Satu dibilang paling pintar, merasa pintar sendiri dan lain sebagainya. Ya merasa apa-apa sendirilah. Seperti itu. Nah, yang ketiga, ciri-ciri emosional kurang lebih 15 sampai 18 tahun. Nah, usia ini seorang remaja sering melamun memikirkan masa depan mereka. Sekarang ini saya belum mengalami seperti itu, rasa emosi melamun dan memikirkan masa depan, yaitu masa depan gue kayak gimana, ya zaman sekarang tuh kayak gimana gitu. Makanya saya juga jadi bingung mau mikirkan apa gitu. Nah, yang kedua, banyak remaja yang mengalami konflik dengan orang tua mereka seiring bertambahnya kebebasan mereka. Nah, sekarang ini saya juga mengalami seperti itu. Semenjak ikut suatu organisasi, dulu di SMA tuh banyak banget gak didukung sama orang tua dari segi peraturannya. Emang peraturan sekolah seperti ini, tapi orang tua saya tidak setuju. Makanya saya pribadi mengalami yang nomor 3, yaitu pemberontakan. Ya berontak ya kayak gimana dulu, kalau misalkan orang tuanya salah ya mau gimana ya, ya kita kan harus membenarkan omongan tersebut, tapi ya dengan cara saya dulu salah. Caranya emosi, harusnya caranya harus menenangkan diri dulu baru kita ngomong. Itu kesalahan pada zaman remaja dulu. Sekarang saya udah umur 20 ke atas, udah mulai merasakannya seperti itu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi dalam hal remaja, yaitu perubahan jasmani, yaitu ketidakseimbangan pertumbuhan fisik untuk menumbuhkan akibat dan tidak terduga-duga, yaitu perkembangan emosi remaja. Setiap remaja dapat menerima perubahan kondisi tubuhnya, seperti ya menjadi kulit kasar dan tubuhnya jerawat. Nih saya sekarang mengalami seperti ini, wajah jerawatan, kulit kasar dan lain sebagainya. Yaitu pola interaksi dengan orang tua. Nah dulu waktu zaman saya masih kecil tuh deket banget namanya interaksi sama orang tua. Tapi kalau semenjak saya remaja udah mulai berkurang tuh interaksi terhadap orang tua. Takutnya apa? Kalau saya terlalu banyak interaksi sama orang tua, takutnya dibilang anak manja, anak mami dan lain sebagainya. Saya merasa gitu kalau saya deket sama orang tua kayak dibilang gue kayak anak mami banget, saya kayak anak mami banget gitu. Tetapi ya namanya juga remaja ya, pemikirannya masih jauh, masih panjang. Tapi saya merasakan ini umur yang 20 yang ke atas ini, saya tuh udah mulai menjauh juga dari interaksi orang tua. Kenapa? Pendapat orang tua sama pendapat saya pribadi tuh wah sangat jauh. Nah, perubahan interaksi dengan teman sebaya. Nah, saya pernah ngalamin nih perubahan interaksi dengan teman sebaya. Nah, dimulai perkuliahan udah mulai tuh interaksi dengan teman-teman sebaya tuh udah mulai dekat, beda sama di zaman SMP dan zaman SMA. Seperti itulah. Nah, perubahan pandangan luar. Pandangan luar tuh seperti apa ya? Misalkan saya pernah mengalami masa kecil. Nah, sedangkan masa dewasa sekarang ini itu berbeda banget jauh. Karena apa?
masa kecil itu dimana masa sedang polos-polosnya. Ya, jangan berbohong kepada orang tua, jangan berbohong pada teman, dan lain sebagainya. Berbeda sama zaman udah dewasa ini, serius banyak yang namanya berbohong kepada orang tua dan sebagainya. Nah, perubahan interaksi dengan sekolah, yaitu di zaman sekolah saya sering dekat sama guru, yaitu dengan apa? Ya dengan konsultasi, memberikan ancaman tertentu yang dapat menambah pemusuhan atas stimulus negatif bagi perkembangan emosi anak. Remaja sering terbentuk pada nilai-nilai yang tidak dapat mereka terima. Timbullah idealisme untuk mengubah lingkungan. Idealisme itu tentunya tidak boleh diremehkan, sebab idealisme yang itu dikecewakan akan berkembang menjadi tingkah laku emosional yang destruktif. Nah, ini pernah ngalamin di SMA. Saya pernah bermasalah dengan guru, tapi gurunya itu emang sudah menghina saya dari segi dibilang tak sopan santun, dibilang apa ya bahasanya kasar, tapi buktinya saya sendiri nggak pernah tuh bahasanya tuh kasar, kayak merasa gimana gitu, kayak menjatuhkan harga diri seorang siswa gitu dari guru-guru itu. Makanya siswa tuh kayak merasa nggak suka gitu sama guru yang satu dengan guru yang lain begitu. Nah, ciri-ciri kematangan emosi yaitu saya sendiri pernah mengalami ini, kematangan dalam emosi, yaitu satu, mandiri dalam arti emosional. Berarti kalau zaman sekarang saya kan sudah mengalami remaja, yaitu orangnya selalu mandiri. Apa-apa mandiri, apa-apa mandiri, apa-apa ya nggak pernah dibantu sama orang tua. Tetapi kalau sudah mentok banget, baru bisa dibantu sama orang tua. Nah, yang kedua, mampu menampilkan ekspresi emosi sesuai dengan situasi dan kondisi. Yaitu, saya udah bisa apa yang namanya tuh mengendalikan namanya emosi, yaitu dari emosi marah menjadi senang. Lihat dulu situasi dan kondisinya. Kalau kondisinya di ruang sekolah, ya kita harus mengendalikan dulu emosinya dari segi sabar. Dalam hal apa? Dalam emosi marah-marah. Jadi kita harus apa ya? Harus ramah gitu terhadap orang lain maupun ke anak muridnya. Begitu juga di kampus, dengan di kantor, dan lain sebagainya. Nah, mampu menerima diri sendiri dengan orang lain apa adanya, yaitu kita harus menerima apa adanya terhadap orang lain. Jangan ada apanya, apa adanya ya, bukan ada apanya. Nah, yang terakhir, mampu mengendalikan emosi secara negatif sehingga pemunculan tidak impulsif. Maksudnya apa ini ya? Mengendalikan emosi negatif. Oh, jadi gini, mengendalikan emosi negatif yaitu kayak seperti marah-marah. Kalau bahasa anak zaman sekarang tuh baper dan lain-lain ya. Kita harus mengolah menjadi energi positif, yaitu sebagai apa? Pemarah jadi peramah, dan menstimulasikan otak kalau setelah marah-marah tuh harus menenangkan diri dulu. Seperti itu. Nah, apa upaya meredam emosi negatif itu? Yaitu kita harus berpikir positif aja. Berpikir positif ya kayak gimana dulu. Misalkan saya kesal tuh orang, kita jangan langsung wah marah gitu. Kita harus berpikir positif aja, yaitu dengan sabar. Mungkin pemikiran orang tuh ya hanya bercanda gitu. Atau hal-hal apa ya yang bersunda gurau dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, yang kedua, mencoba belajar memahami karakteristik orang lain. Contoh, orang ini banyak berbuat baik, tapi di hatinya tuh kayak nusuk di belakang. Itu banyak banget itu. Saya pernah mengalami seperti itu. Dulu di zaman SMA, jadi guru itu baik sama saya tuh kalau ada maunya aja. Tetapi di belakang saya, pribadi, pas kalau nggak salah ngambil rapot, itu menjelekkan saya. Itu contohnya. Makanya saya nggak suka banget tuh model orang seperti ini, karakter orang seperti ini. Jadi niat baik di depan saya, tapi di belakang tuh buruk banget, ngejelek-jelekan diri orang lain gitu. Nah, yang ketiga, mencoba menghargai pendapat kelebihan orang lain. Maksudnya apa tuh menghargai pendapat kelebihan orang lain? Jadi gini, orang tuh dapat kesuksesan, tapi kita harus menghargai caranya. Nah, kita harus belajar dari orang yang sudah sukses itu. Belajar apa dulu? Belajar untuk kepribadian untuk yang lebih baik daripada orang tersebut. Nah, yang keempat, introspeksi atau mencoba melihat apabila kejadian yang sama pada diri sendiri, mereka akan merasakannya. Jadi introspeksi, apakah kita merasa benar, apakah kita merasa wah gitu. Padahal introspeksi ini kan untuk memperbaiki diri saya masing-masing, yaitu untuk mengendalikan suatu emosi untuk dia bisa jauh lebih baik. Nah, nomor 5, mendasar atau menjadi pemaaf, yaitu kalau orang tuh punya salah ya kita harus minta maaf. Contohnya kayak gini,
maafin saya ya, saya udah salah sama Anda. Oh, kalau saya pribadi ya pasti ya maafin aja lah. Walaupun hatinya kadang sakit gitu, ya lebih baik dimaafkan aja. Tuhan aja mah pemaaf, masa kamu enggak? Iya, kayak gitu maksud saya. Nah, yang nomor 6, mengalihkan perhatian daripada pemicu emosi dan emosi negatif. Yaitu kita, kalau orang itu udah niat mau bikin saya sakit hati, kita harus mengalihkan aja tuh perhatian tuh orang. Jadi orang tuh jadi mau gimana ya, mau niat yang tidak suka dengan saya harus meninggalkannya atau menjauhkan orang tersebut. Yaitu kita cari teman yang lebih baik daripada dari orang tersebut. Nah, upaya mengembangkan emosi remaja dan implikasinya bagi pendidikan, yaitu adanya model dari orang tua dan guru, latihan beremosi secara tempogram, dan lain sebagainya. Seperti itulah upaya mengembangkan emosi remaja dan implikasi bagi pendidikan, yaitu dengan sekolah juga seorang remaja akan mengendalikan emosi-emosinya. Saya pribadi juga gitu. Dengan kuliah ini, saya akan bisa mengendalikan emosi-emosi yang ada di diri kita akan terkendali gitu dari segi kesabarannya dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, nilai moral dan sikap. Apa itu nilai? Menurut saya nilai adalah suatu keyakinan mengenai cara tingkah laku untuk tujuan akhir yang diinginkan individu yang digunakan untuk sebagai prinsip atau standar dalam hidupnya. Yaitu nilai itu macam-macam, bisa nilai dari sekolah, nilai dari diri kita, atau dinilai dari mata masyarakat. Yaitu kalau dinilai dari mata masyarakat ya dari segi sopan santun, kerajinan dalam beribadah, dan lain-lainnya. Itu menurut saya pribadi. Tapi kalau sedangkan moral berasal dari kata moral, yaitu artinya tata cara dalam kehidupan adat istiadat, yaitu di wilayah saya pribadi ini banyakkan ya adat istiadatnya seperti kayak gotong royong. Kita harus mengikuti itu namanya gotong royong. Contohnya kerja bakti terhadap tetangga-tetangga, membersihkan lingkungan, ya otomatis kita harus mengikuti partisipasinya. Kalau tidak, di mata tetangga tuh mungkin dibilangnya negatif ya. Kita ambil negatifnya dulu. Dibilang apa? Si A ini pemalas, nggak mau ngajak tetangga tuh sosialisasi. Nah, kita sebagai diri saya harus mengikuti dari peraturan dari lingkungan tersebut. Kalau misalkan ikut kerja bakti, harus ikut kerja bakti. Kalau kita ikut rapat karang-taruna, harus ikut. Kalau nggak gitu ya nanti di mata tetangga dibilang pemalas. Kecuali saya pribadi misalkan kerja atau apa, ya bilang aja maaf saya tidak bisa karena saya kerja, bla 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 gitu. Nah, berikutnya sikap. Sikap itu artinya mengarahkan perilaku. Jadi sikap itu bisa positif, bisa negatif. Positif dan negatif, ya kan? Contohnya apa? Yang positifnya sikapnya apa? Kayak misalkan dalam hal individu saya sendiri, sikap yang baik yaitu suka menolong, suka membantu, dan lain sebagainya. Tapi membantu bukan berarti memanfaatkan keadaan orang lain, bukan. Jadi membantu tuh dalam segi ikhlas dan lain-lainnya. Sedangkan yang perilaku negatif yaitu perilaku negatif seperti kayak hal-hal yang merugikan, yaitu kayak ikut tawuran, ini itu kayak ikut macam program yang nggak jelas gitu. Misalkan kayak tawuran, kayak bertengkar sama orang lain, berkelahi dan lain sebagainya. Seperti itu sikap buruk tuh yang kita harus hindarkan. Kita ambil sikap baiknya aja, yaitu suka menolong, suka membantu dan lain sebagainya. Maka nilai-nilai tersebut dikenal di masyarakat terlebih dahulu, lalu dihayati dan didorong oleh nilai moral. Baru akan terbentuk sikap, yaitu sikap baik maupun sikap buruk. Yaitu maksudnya dari tingkat tingkah laku tuh yang paling tinggi itu adalah sikap. Seperti itu. Nah, karakteristik nilai moral dan sikap pada remaja, yaitu karakternya itu ya perkembangannya suatu permasalahan yang tidak hanya terikat pada waktu, tempat, dan situasi tertentu. Nah, sedangkan sikap yaitu dalam perkembangan arah moralitas dari lebih matang dan mandiri. Sedangkan nilai itu ya sudah diperlukan dari pedoman, pegangan, petunjuk dalam mencari jalannya sendiri untuk menumbuhkan identitas diri, untuk menjadi kepribadian yang semakin matang. Dari situlah, dari ketiga-tiga karakter itu akan menjadi satu dalam diri manusia. Seperti itu. Nah, faktor yang mempengaruhi perkembangan nilai moral dan sikap yaitu di lingkungan keluarga. Saya sudah mengalami seperti ini di lingkungan keluarga ya, dari perkembangan nilai moral dan sikap banyak hal-hal baik yang kita menggunakan dalam keluarga, yaitu
Contohnya saling membantu, saling menasihati, dan lain sebagainya. Sedangkan di lingkungan sekolah, saya pernah mengalami di lingkungan sekolah itu ya kayak ikut kompetisi ini, kompetisi sains apa, itu dengan ikutnya kompetisi akan siswa itu menjadi sikap yang lebih baik lagi daripada yang tidak mengikuti kompetisi lainnya. Nah, di lingkungan masyarakat, tingkah laku yang dikendalikan oleh masyarakat yaitu kita harus mengontrol adanya sopan santun terhadap masyarakat, dan di masyarakat tertentu biasanya ada sanksi-sanksi tersendiri untuk melanggar pelanggarnya. Contoh, misalkan saya pribadi suka membantu orang lain, pasti kan dapat balasannya apa? Wah, di mata orang lain bilang gini, wah kamu tuh baik orangnya, kamu tuh rajin orangnya, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau misalkan ada kasus kriminal, pasti di masyarakat dibilang gini, kamu mah udah sifatnya jahat dan lain sebagainya, di penjara lagi kamu. Nah kayak gitu contohnya. Nah yang terakhir adalah teknologi. Di era sekarang remaja banyak menggunakan teknologi gadget untuk belajar, hiburan, dan lain sebagainya. Contohnya di Instagram. Di Instagram tuh memiliki fasilitas yang menawarkan berbagai informasi yang dapat diakses secara langsung. Yaitu contoh ke Instagram, Twitter, Facebook, Telegram, dan lain-lainnya. Nah, habis itu lingkungan pergaulan. Di masa remaja, nah saya kan sudah mengalami tuh di masa pergaulan itu. Ya, di lingkungan pergaulan ada yang lingkungan yang enak maupun tidak enak. Kalau yang tidak enak dibilangnya lingkungan toksik, yaitu lingkungan tidak enak tuh ya gitu, banyak kan pemusuhan, musuh satu, musuh dua, musuh tiga, orang satu, orang tiga itu saling menjelek-jelekan diri seseorang. Tapi kalau lingkungan enak, itu bisa menjadi persahabatan yang sangat erat dan tidak mau dipisahkan. Seperti itu. Oke, terima kasih. Saya sudah menjelaskan. Apabila kalau ada kesalahan kata dalam penjelasan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.